Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6 bisa. Nah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa yang kita pelajari hari ini dan kegiatan pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabar Mas Mbak semuanya? Baik, alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan walaupun kita bertemunya tidak langsung atau tidak dengan tatap muka. Nah, Mas Mbak, hari ini kita akan mempelajari materi keadaan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan. Nah, ternyata awal kemerdekaan Indonesia ini merupakan langkah awal Indonesia untuk meraih cita-citanya. Nah, akan tetapi pada saat itu kondisi perekonomian bangsa Indonesia itu sangatlah rendah. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena tingginya tingkat inflasi dari mata uang Jepang. Nah, selain itu tingkat perekonomian bangsa Indonesia itu rendah juga dikarenakan karena adanya blokade dari bangsa Belanda oleh Nika ya. Nah, ternyata bangsa Belanda ini melakukan itu karena ada beberapa hal. Nah, di antaranya adalah yang pertama, mencegah masuknya senjata militer ke Indonesia. Dan yang kedua adalah mencegah agar hasil perkebunan Belanda itu tidak keluar dari negara Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Belanda itu melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dari bangsa atau negara lain. Nah, walaupun demikian bangsa Indonesia tetap berusaha agar tidak jatuh di tangan kekuasaan bangsa Belanda. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah usaha-usaha dari pemerintahan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia pada waktu itu. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian yang pertama adalah Konferensi Ekonomi pertama dan kedua dilakukan bulan Februari 1946 dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Ir Darmawan Manusmo. Nah, tujuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang mendesak. Masalahnya diantaranya adalah masalah produksi, distribusi pangan, masalah sandang, dan status dan administrasi perkebunan. Nah, selanjutnya Konferensi Ekonomi kedua dilakukan di Solo tanggal 6 Mei 1946, membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Muhammad Hatta mengusulkan rehabilitasi pabrik gula. Selanjutnya yang kedua adalah pinjaman nasional. Pinjaman nasional ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman pada bulan Juli 1946 yang mendapat persetujuan BPKNIP. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board dilakukan atau dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 oleh usulan Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Nah, langkah-langkahnya dilakukan oleh Badan Perencanaan Ekonomi adalah sebagai berikut, bisa dilihat ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Rencana Kasimo atau Kasimo Planning digagas oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun pada tahun 48 sampai tahun 50. Yang kelima adalah pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau disebut juga dengan PTE dipimpin oleh BR Motik. Nah, Persatuan Tenaga Ekonomi ini adalah wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri pada zaman Jepang. Dengan pembentukan PTE diharapkan dapat mengurangi rasa individualisme di antara pedagang dan organisasi pedagang sehingga dapat memperkukuh kekuatan ketahanan ekonomi bangsa. Nah, bagaimana Mas Mbak? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Nah, jika Mas Mbak ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Bunda Nova sampaikan, Mas Mbak bisa langsung jawab di depan G. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan soal yang ada di buku LKS kalian ya. Bisa dibuka pada halaman 144.
Oke, kalau sudah silakan dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai silakan dikirimkan ke WA-nya Bu Nova. Nah, terima kasih atas perhatian Mas Mbak semua. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Bu Nova. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Mas Mbak semua dan berkah untuk Bu Nova. Nah, untuk itu Bu Nova akhiri pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.